Ada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna. Harta menyusahkan ente kalau begitu. Iya guru. Ya udah, ini saya bawa. Terpaksa ini saya bawa, saya bilang itu. Karena saya udah kadung ngomong, motor saya yang mau pakai. Kalau saya nggak pakai, nanti malah bohong saya bilang itu. Nah, nanti ambil di rumah, saya bilang itu. Nah, itu satu contoh bahwa yakin itu menjadikan hidup kita tenang. Kita jadi manusia-manusia pemberani yang benar beraninya kata Allah. Ini yang kedua. Mengurus jenazah harus disegerakan ketika sudah diyakini meninggalnya beliau. Segera. Ya. Lain-lain ikutin, ya. Beliau Rasul bersabda, inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mauti ayyughfara li jami man tabi'a janazatahu. Sungguh awal pertama balasan mukmin setelah meninggalnya, ini kalau ada orang mukmin meninggal, maka balasan pertama yang diberikan Allah kepadanya, Allah ampuni orang yang mengantarkan dan mengurus jenazahnya. Makanya kita harus ada keinginan untuk menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah. Kalau keluarga, ya memandikan jenazah, ikut membantu mengkafankan jenazah, atau membantu apa yang dibutuhkan jenazah, ya. Karena itu yang akan menerima ampunan dari Allah sebelum Allah ampuni yang bersangkutan. Jadi cinta kepada saudara kita itu bukan hanya ketika beliau masih hidup, bahkan ketika beliau mau tinggalkan dunia ini, cinta itu harus terus bersambung. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagat. Yang sunnah disegerakan adalah menikahkan anak perempuan ketika sudah ada jodohnya. Segera itu, ya. Segera nikahkan. Begitu kita lihatnya anak perempuan kita sudah jalan sama laki-laki, dah 1-2 kali dia berjalan, panggil. Dah. Kamu tolong kasih tahu bapak ibu kamu supaya datang sini. Kalau memang kamu mau serius sama anak saya. Jadi jangan kita biarkan dia jalan kemana, pergi kemana, jangan. Karena ini sesuatu yang segera. Untuk disunahkan itu segera menikahkan anak perempuan. Kalau anak laki enggak, anak laki ntar. Kalau dia udah bisa mandiri, ya, dia udah bisa cari uang, dia udah bisa tolong diri dan keluarganya, ya nggak apa-apa nikahkan. Kalau belum sanggup puasa, laki gitu, ya. Kalau laki pengen nikah tapi belum punya kasab, belum punya ikhtiar, ya puasa dulu, puasa sambil mohon ke Allah diberikan pekerjaan, diberikan ikhtiar, diberikan usaha. Kalau sudah, baru lamar. Tapi kalau anak perempuan, ini keharusan bagi orang tua.
untuk menikahkan putrinya. Makanya kalau di Padang itu anak laki kalau udah balik disuruh tidur di musola. Nggak ada cerita anak laki itu nggak ada. Ini adat di Jawa aja yang lebih hebat nih. Jawa, Madura itu ya. Anak laki itu sampai Betawi sama. Sampai nikah diurus semuanya ya sama orang tuanya laki. Kalau di Padang enggak. Itu saya beberapa jamaah yang orang Padang itu, kami nih guru, kalau di Padang itu balik saja sudah tidurnya di musola. Itu artinya orang tua sudah tidak terlalu berkewajiban untuk mengurus, apalagi sampai ke masalah kawin. Jadi kita harus mandiri. Tapi kalau anak perempuan, beliau Rasul segera dinikahkan, ya, segera. Bahkan dalam hadis yang lain beliau Rasul katakan, man zawwaja bintan tawwajahullahu yaumal qiyamah tajal muluk. Siapa saja bapak yang segera menikahkan putrinya ketika sudah bertemu dengan jodohnya, maka nanti di yaumul qiyamah Allah akan hadiahkan dia mahkota seperti mahkotanya para raja. Oh, nanti di yaumul qiyamah di mahsyar ada bapak-bapak tuh yang pakai mahkota. Mahkotanya hebat. Nah, itu tanda bapak yang segera menikahkan putrinya ketika di dunia sehingga tidak terjadi fitnah. Ya, jangan lihat ini naik apa itu datang. Jangan, nggak usah ya. Ibu-ibu di Majelis Taklim di Tanah Tinggi saya tanya, ibu, kalau ibu punya anak perawan, kemudian ada dua yang melamar, satu melamar pakai sedan, tapi nggak suka sholat, yang satu suka sholat, tapi datangnya naik ojek, pakai pecinya udah merah. Ibu pilih mana? Menjawab ibu. Pakai yang pecinya hitam, pakai sedan guru. Oh iya, kalau itu siapapun mau ya. Siapapun mau. Cuma jarang. Makanya beliau Rasul katakan fasbar bizatiddin. Kalau cari mantu, cari istri, cari mantu dan istri yang kuat memegang agamanya. Taribat yadaka, kata Rasulullah. Nanti tanganmu akan diberkahi oleh Allah. Oh, kalau mantunya soleh, mantunya baik, mantunya tahu hak dan kewajibannya sebagai hamba dan sebagai menantu, maka mertua akan bahagia hidupnya. Karena dia punya menantu yang santun, punya menantu yang sayang kepada mertua sama seperti dia sayang kepada orang tuanya. Dia takzim kepada mertuanya sama seperti dia takzim kepada orang tuanya, karena dia tahu itu hukumnya wajib. Nah, ini yang kemudian membahagiakan orang tua dan mertua ketika dia tua, ketika dia meninggal. Kasih sayang anak menantu yang soleh tidak hanya di dunia, tapi bersambung sampai ke akhirat. Bapak, ibu dan mertuanya sudah meninggal, anak menantunya di dunia setiap kali sholat, setiap kali dia baca Fatihah selesai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka dia baca dulu Rabbighfirli wali walidayya amin. Ya Allah, ampuni saya, ampuni ibu bapak saya, ampuni ibu bapak mertua saya, ampuni guru saya ya Allah, karena itu bagian dari orang tua. Maka bapak ibunya yang sudah meninggal dan di barzah dosanya dikurangi sama Allah. Bapak ibu mertuanya yang sudah di barzah dosanya dikurangi oleh Allah. Satu anak, satu menantu, satu hari, satu malam 17 kali mengurangi dosanya. Bagaimana kalau 5 anak, 5 menantu? Oh, makanya penting punya menantu soleh. Kalau kaya aja nggak soleh, andai pun dia sayang, sebatas kita hidup di dunia, kita meninggal selesai sayangnya. Tapi kalau menantu solihah, kasih sayangnya bersambung dari dunia sampai akhirat. Sehingga ada nih orang tua yang dosanya banyak ketika meninggal, mertua dosanya banyak ketika meninggal, tapi di dunia dia punya anak menantu yang soleh dan solihah, selalu berdoa untuknya, memohonkan ampun untuknya. Maka ketika dia bangkit dari kubur, orang tua dan mertua ini membawa dosa yang sedikit dan pahala yang banyak sekali. Karena anak menantunya kalau di dunia begitu, taruh uang di kotak masjid, ya Allah, mudah-mudahan pahala sedekah saya ini kau sampaikan kepada ibu bapak saya. Dapat bapak ibunya di barzah. Masukin lagi satu waktu, ya Allah, mudah-mudahan pahala sedekah ini kau sampaikan kepada bapak ibu mertua saya, sampai ke makamnya itu. Ya.
Dan terus berlangsung seperti itu sepanjang dia hidup di dunia. Subhanallah. Nah, ini yang ketiga ya. Ini yang ketiga yang sunnah untuk disegerakan. Menikahkan anak perempuan ketika dia sudah balik, sudah bertemu jodohnya. Kemudian wa qada'ud daini idza wajaba. Keharusan disegerakan yang keempat, yang sunnah disegerakan yang keempat adalah qada'ud dain, bayar utang. Kalau punya utang, buru-buru bayar, ya. Idza wajaba, terutama ketika sudah jatuh tempo. Bahwa yang lebih baik belum jatuh tempo sudah bayar. Nah, ini hebat, ya. Tapi kalau memang udah jatuh tempo belum ada, ya mohon maaf, jangan marah. Lu kadang-kadang marah dah. Saya lagi kadang nggak ngerti banget. Sampean nih punya utang, wajib bayar tepat pada waktunya. Kalau belum bisa bayar, mohon maaf. Itu mestinya. Iya Pak, mohon maaf. Saya janji hari ini, tapi Allah belum kasih saya rezeki hari ini. Tolong saya kasih waktu supaya bisa saya usahakan dan saya ikhtiarkan lagi dan bisa saya bayarkan. Mau dimarah-marahin ya sudah, nggak apa-apa. Terima saja, ya. Terima. Oh baik, kita pernah berhutang ke seseorang, sementara sekarang kita nggak tahu lagi orang yang menghutangi kita ini di mana tinggalnya. Nah, cari ahli warisnya. Oh nggak tahu juga, anaknya nggak tahu, menantunya nggak tahu lah ya. Nah, berarti bayarkan lewat Allah Subhanahu Wa Taala. Utang kita berapa? Utang kita umpamanya 1000. Tahun berapa ini 1000? Ini tahun 2000. Nah, tahun 2000 1000 itu kalau dibelikan emas dapat berapa? Pokoknya dapat 1 gram umpama. Ya udah, berarti harga emas 1 gram sekarang berapa nih? Ternyata emas sekarang itu 500.000. Ya udah bayar 500.000. Jangan gini, utangnya dulu tahun 2000 1000. Sekarang mau diganti 1000 juga. Nggak boleh. Karena nilai 1000 sekarang jauh lebih kecil dibandingkan 1000 yang dulu. Ukurannya dengan emas, karena harga emas itu biasanya stabil, ya. Jadi kalau dulu kita waktu pinjam itu nilainya 1 gram emas, maka sekarang kita bayarkan 1 gram emas. Kemana kita bayarkan? Boleh kita sodakohkan ke orang yang membutuhkan dan kita sampaikan, ya Allah, ini cara saya membayar hutang kepada si Fulan. Tolong pahalanya kau berikan kepada Fulan karena itu hak beliau, bukan hak saya. Saya hanya membayarkan apa yang menjadi kewajiban saya. Karena engkau Maha-Alim, saya tidak tahu lagi beliau ada di mana. Buat yang meminjamkan itu dulu, ya. Nah, kira-kira gitu ya. Baik. Karena hutang beda dengan yang lain. Hutang ini sampai ke akhirat. Ya, ada orang yang sudah mau masuk ke dalam surga diberhentikan oleh Allah. Kenapa? Karena ada hutang yang mesti dia bayar. Nggak apa-apa. Ke tempat-tempat yang memang diridhoi oleh Allah. Ke masjid boleh, ke yatim boleh, ke miskin boleh gitu ya, ke duafa boleh. Jadi ke tempat yang baik aja. Tapi jangan dibawa ke bioskop. Nah ini saya nonton bioskop nih. Jangan, kalau itu jangan, maksiat kalau itu ya. Jadi harus ke tempat yang baik-baik. Ini yang keempat, ya. Yang keempat, membayar hutang sunnah disegerakan ketika sudah jatuh tempo. Bahkan yang terbaik sebelum jatuh tempo. Dan dilebihkan, itu yang terbaik. Dulu kita kemarin nih 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu kita pinjam umpamanya 50.000. Sekarang kemudian Allah kasih ada rezeki, ya udah kita kembaliin. Ini saya kembaliin utang saya yang kemarin 60.000. Loh kok lebih nih? Udah itu ucapan terima kasih saya itu. Nah itu yang terbaik, ya. Dan yang terakhir, ini waktunya sudah jam 5 lewat. Yang terakhir, yang kelima, yang harus disegerakan adalah wat-taubatu minadz dzambi idza farata. Bertaubat atas dosa tatkala sudah terlanjur kita kerjakan. Sudah terlanjur.
Manusia kan nggak ada yang nggak punya dosa. Siapapun kita pasti pernah punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bedanya ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang gede, ada yang kecil. Tapi yang pasti kullu bani Adam khatta'un. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata beliau Rasul, orang terbaik yang pernah melakukan kesalahan adalah segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus disegerakan, ya. Bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu in kunna la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi yaqulu rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Subhanallah. Kata Ibnu Umar, sungguh keadaan kami sedang menghitung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di satu majlis. Beliau Rasul berkata, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rasulullah itu kalau diam di satu majlis selalu mengucapkan kalimat ini, kata Ibnu Umar, sampai mi'ata marrah, 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni aku dan berikan ampunan kepadaku. Innaka antat tawwabul ghafur, karena sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha mengampuni. Rasulullah setiap kali duduk di majlis, kata Ibnu Umar, tidak kurang dari 100 kali beliau katakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Padahal Rasulullah nggak ada dosanya. Subhanallah, Rasulullah itu nggak ada dosanya. Jangankan yang besar, yang kecil aja nggak ada. Dalam keadaan tidak punya dosa, beliau Rasul kalau duduk di majlis, paling tidak beliau ucapkan 100 kali Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita ini yang dosanya, ada nggak kita dosa ini? Kalau ngobrol di majlis sejam, 2 jam, 3 jam, nggak ada kata istighfar itu. Yang ada ngomong terus, ya, ghibah, nauzubillah, itu subhanallah. Jadi mulai contoh Rasulullah, ya. Tidak ada waktu yang terlewat kecuali di waktu itu ada permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segera bertaubat, karena dengan bertaubat hidup akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan akan dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang selama ini hatinya disempitkan oleh Allah, dadanya disempitkan oleh Allah, pikirannya disempitkan oleh Allah, pikirannya diberatkan oleh Allah, jalan hidupnya diberatkan oleh Allah, maka segeralah bertaubat. Mudah-mudahan dengan pertaubatan ini Allah kemudian luangkan hatinya, Allah luaskan rizkinya, Allah luaskan kehidupannya, Allah berkahkan keluarganya. Karena dengan bertaubat kepada Allah, itu akan menghapus dosa kita. Dan dosa yang terhapus akan menjadikan doa naik ke hadirat Allah. Kenapa ada orang yang berdoa sepertinya tidak diijabah? Bukan tidak diijabah, doanya tidak naik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa doanya tidak naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena doanya terhalang oleh dosanya. Makanya diperintahkan oleh beliau Rasul untuk memperbanyak istighfar. Kayak tadi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Susah guru, saya nggak hafal. Udah yang mudah saja. Astaghfirullahalazim li wa lidayya wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. Masih kepanjangan. Astaghfirullahalazim li wa lidayya. Astaghfirullahalazim li wa lidayya. Kalau mau kita tambah dengan la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim li wa lidayya wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahalazim li wa lidayya wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa dengan tahlil? Karena kata beliau Rasul, man lazimal istighfar wa la ilaha illallah
ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang ketika di dunia lidah dan hatinya basah dengan istighfar dan tahlil, basah dengan astagfirullahalazim li wa li walidayya wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah janjikan 3 hal. Kata beliau Rasul, yang pertama, Allah selalu berikan dia jalan keluar dari tiap kesulitan. Dia akan hadapi kesulitan dalam perjalanan hidupnya, tapi Allah selalu berikan jalan keluar. Begitu sulit ada jalan keluarnya, begitu sulit ada jalan keluarnya. Bahkan wa min kulli hammin faraja, bingungnya segera diganti dengan kesenangan. Bingungnya, tidak nyaman hatinya segera diganti dengan kenyamanan oleh Allah. Bahkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Perbaiki ibadah kita, kembali kepada Allah, kurangi maksiat, perbanyak istighfar, perbanyak tahlil, maka hidup akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pasti, karena yang bicaranya Rasulullah, yang janjinya Rasulullah, yang Rasulullah itu tidak pernah berdusta. Rasulullah itu punya sifat siddiq, wajib benarnya, mustahil kadzib, mustahil Rasulullah berdusta. Jadi kalau mau pegang janji, jangan pegang janji bos, sebab janji bos kadang-kadang meleset. Pegang janji Allah dan Rasulnya, karena janji Allah dan Rasulnya dia tidak pernah meleset. Nah, jadi ini 5 perkara yang diajarkan oleh al-alim al-allamah Syekh Hatimil Asam, yang sunnah untuk disegerakan. Lain dari itu tidak boleh disegerakan. Ini diantara yang sunnah untuk disegerakan. Yang pertama, segera menyuguhi tamu. Kemudian yang kedua, segera mengurus jenazah. Kemudian yang ketiga, segera menikahkan anak perempuan. Yang keempat, segera membayar hutang ketika sudah jatuh tempo. Dan yang terakhir, segera bertaubat ketika sudah terlanjur berbuat dosa. Hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, sore ini itu saja. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi bahasan mengenai masalah fikih di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita nikmat panjang umur dalam siha wa afiyah, dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sore ini itu saja, dan mari kita tutup dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Illahil karim antal karim, alhamdulillah.